Kalau suka kram di mana nih dok? Lagi hamil terus puasa tiba-tiba di tengah-tengah berpuasa kram dok? Jadi kayak gini, kalau misalnya kram, sama prinsipnya kalau kita lagi nggak hamil, kita coba istirahat dulu. Kalau bisa coba istirahatin dulu sekitar setengah jam, terus kramnya hilang, ya udah nggak masalah, nggak apa-apa, lanjutin aja. Tapi kalau ternyata kita udah istirahat, kramnya masih ada, ya udah jangan dipaksain. Oh, jadi intinya kalau dari segi medis tuh sebenarnya boleh nih kita berpuasa? Puasa boleh aja, tapi jangan dipaksain. Oke, gitu. nggak pengaruh? Tergantung kondisinya, nggak apa-apa, nggak masalah. Ke ibu dan ke janin pengaruh nggak? Ya nggak ada masalah sih. Jadi maksudnya kalau untuk menurut penelitian yang ada juga berat badan bayinya nggak akan pengaruh. Asal puasanya benar ya. Dan tadi kita harus tahu kondisinya. Kalau ibunya sehat harus dipastikan ibunya sehat, bayinya sehat. Baru boleh puasa. Kalau di tengah-tengah puasa terus kita agak-agak kelengan gitu. Ini curhat pribadi loh saya. Karena aku kan juga puasa nih, tapi aku sistemnya selang-seling aja nggak full gitu. Cuman di tengah-tengah puasa tuh kadang-kadang aku suka kelengan gitu dok. Itu juga jangan dipaksain sih. Kalau kayak gitu mending buka aja. Oh gitu. Nggak harus kan lagian hukumnya kan. Nah jadi pemirsa nih katanya dokter untuk yang ibu-ibu hamil mau berpuasa dari segi medis sebenarnya boleh aja dipersilahkan karena sebenarnya tidak mempengaruhi secara langsung kepada ibu maupun pada janin, tapi tetap aja warningnya ada di kita ya. Maksudnya apakah kita kuat atau enggak jangan dipaksa ya. Yang tahu diri kita sendiri. Nah pemirsa juga mungkin yang sekarang ingin bertanya mengenai kondisi diri sendiri yang lagi hamil dan mau mencoba untuk puasa, atau misalnya suaminya berbaik hati mau telepon ke sini menanya kondisi istrinya yang sedang hamil juga boleh ya. Telepon ke line interaktif kami di 0215155111 atau Anda bisa follow Twitter kami dan bertanya melalui Twitter kami di @kinantijaktv, dan Anda juga bisa share foto-foto dengan buah hati tercinta loh di IG kami yaitu di kinantijaktv. Jadi kita bisa tampilkan tuh nanti foto ibu dan buah hati tercinta. Oke, sekarang kita balik lagi ngobrol nih dok nih. Kan tadi dokter katakan ada trimester 1, trimester 2, trimester 3 ya untuk kehamilannya. Di trimester 1 oke nggak nih buat berpuasa? Sebenarnya sih kalau untuk amannya ya, puasa itu dimulai pas trimester kedua. Karena kan seperti tadi saya bilang, trimester 1 tuh masa-masa pembentukan organ-organ penting. Jadi butuh asupan nutrisi yang bagus. Ya, jadi dan ditambah lagi dengan keluh-keluhan seperti morning sickness. Ya walaupun morning aja sih ya, bisa all day ya. Aku daily sickness kayaknya kalau aku. Sepanjang hari bisa mual muntah kan. Kalau ditambah lagi kita puasa, mau nggak mau nanti kan. Dokter kita angkat dulu teleponnya ya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dengan siapa ini ibu? Dengan Ibu Isnawati. Ibu Isnawati di mana? Di Cikarang. Di Cikarang. Oke, silakan ibu. Pertanyaannya apa bu? Tapi nggak apa-apa ya kalau nggak hamil ya bu ya? Nggak apa-apa bu. Boleh nih ibu-ibu, nggak juga bapak juga boleh. Oke, silakan ibu. Pertanyaannya Mbak. Selamat pagi Bu Dokter. Pagi. Saya kan udah lama menikah sama bapaknya 8 tahun. Cuman belum dikaruniai anak juga. Sekarang saya lagi ngalamin ini nih Bu. Kok ini saya gatel gitu ya? Apa tuh Bu? Kemaluan saya gitu Bu. Takutnya ada pengaruh ya? Iya, ada pengaruh apa gimana gitu. Dokter ingin tanyakan ke Ibu Ismawati mungkin? Ya biasanya sih kalau gatel itu mesti dicek ya, diperiksa penyebabnya apa. Paling sering sih karena lembab dan biasanya ada jamur atau bakteri. Dan memang harus dilihat ada keputihan atau enggak gitu. Ibu Ismawati, ada lagi pertanyaannya Bu? Ada pengaruh sama kehamilan kita enggak gitu Bu Dokter? Oke, nanti akan langsung jawab sama dokter ya. Ibu Ismawati, terima kasih atas teleponnya. Oke, Ibu, ada pengaruh nggak nih katanya Ibu Ismawati nih kalau misalnya di daerah kemaluan kita tuh gatel terus akhirnya jadi menyebabkan sulit untuk hamil atau mempunyai keturunan, Dok? Kalau yang namanya infeksi keputihan itu misalnya kita terjadi terus-menerus dan nggak diobatin, itu kan infeksinya itu bisa naik ke atas jadi infeksi radang panggul. Itu bisa jadi salah satu penyebab jadi susahnya hamil juga. Jadi lebih baik mungkin harus dicek gitu. Jadi kalau ada
keputihan jangan dianggap sepele gitu. Jadi memang apalagi kalau keputihannya sudah berubah warna, terus menimbulkan keluhan gatal, terus dalam jumlah banyak, sebaiknya sih diperiksakan ya, seperti itu, jangan dibiarin. Nah, jadi Bu Isma, mungkin saran dari dokter kita kali ini adalah diperiksakan dulu untuk dicek apakah memang itu pengaruh atau tidak kepada sampai sekarang belum juga memiliki keturunan nih. Nah, sekarang kita balik lagi ke topik kita, yaitu ibu hamil amankah atau sehatkah berpuasa? Tapi kita juga masih menunggu telepon Anda ya pemirsa ya. Oke dokter, kita jawab lagi yang mengenai trimester 1. Jadi kalau gitu trimester 1 ini juga belum terlalu aman ya untuk berpuasa, ibaratnya seperti itu ya? Sebaiknya sih tadi mulai trimester kedua. Karena kan kalau kita tadi udah mau puasa ternyata mual muntah, nanti bayinya kekurangan nutrisi, akibatnya pertumbuhannya jadi bisa terhambat. Oh, oke. Seperti itu. Nah, kalau di trimester 2 ini udah yang paling oke nih? Biasanya udah lebih stabil ibu hamil tuh kondisinya. Biasanya masa-masa mual muntahnya tuh udah lewat ya. Jadi dan ya biasanya udah kita proses adaptasinya juga udah lewat dan biasanya jadi lebih enak lah buat puasa, udah bisa lebih ngatur biasanya. Saya pikir ya, mungkin pemirsa sama nggak? Di trimester 3 saya pikir yang aman ya dok, karena udah besar gitu. Siap meluncur babynya keluar gitu kan. Justru kalau di trimester 3 kita kan sekarang udah mempersiapkan buat proses kelahirannya. Nah itu kita butuh nutrisi lebih tinggi lagi gitu. Jadi ya sebenarnya memang yang amannya itu tengah-tengah tadi, trimester kedua. Kalau trimester pertama tadi untuk proses pembentukannya organ-organ tubuh, yang kalau untuk trimester ketiga untuk proses persiapan kelahiran. Tapi sebenarnya selama kalau ibu hamil itu kuat sampai 9 bulan dia puasa, ya nggak masalah. Intinya balik lagi nih, ibu hamilnya gimana, kuat atau enggak menjalankan ibadah puasanya sambil berbadan dua nih. Dan bisa kita juga informasikan bagi Anda, langsung aja follow Twitter kami di @kinantijaktv, atau Anda bisa juga mengajukan pertanyaan di Twitter kami di @kinantijaktv. Dan tema kita kali ini adalah apakah ibu hamil boleh atau tidak berpuasa dari segi medis ya, atau dari segi kesehatan. Atau Anda juga bisa telepon ke line interest kami di 021-515-5111. Jadi kita saling sharing nih ibu nih ya kan, kita pagi-pagi kita ngobrolin tentang kesehatan janin, kesehatan ibu, dan juga aman atau enggak nih kalau kita membicarakan tentang puasa pada saat berbadan dua. Nah pemirsa, Anda jangan kemana-mana karena kami masih akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Kinanti, Kisah Ibu dan Buah Hati. Lagi di Kinanti pemirsa, Kisah Ibu dan Buah Hati. Dan pemirsa jangan lupa mulai hari ini dari hari Senin sampai dengan hari Jumat akan hadir Kinanti nih dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 di Jak TV, di mana kita akan membahas mengenai ibu, calon ibu maupun perkembangan anak dari tahun ke tahunnya. Nah jadi kita ibu-ibu nih tiap pagi nggak perlu ngegosip ya, kita langsung share aja nih yang penting buat anak-anak kita. Oke, tadi kita juga ada mention ada Twitter kami di @kinantijaktv, dan sudah ada pertanyaan nih dari Twitter dokter ya. Langsung aja kita akan bacakan pertanyaan. Itu dari Anindya. Pertanyaannya adalah, aku kan sekarang lagi hamil nih tapi tetap puasa dan usia kehamilannya masuk ke 8 bulan. Perlu vitamin tambahan nggak sih supaya puasanya kuat, tuh gimana dok? Kalau vitamin tambahan sih boleh-boleh aja. Tapi sebenarnya kalau selama tadi kita pola makannya benar ya. Sebenarnya jadi kalau puasa itu kan hanya memindahkan pola makan dari yang biasanya ke jam setelah buka sampai sahur. Jadi kalau misalnya kita makannya benar, bisa mencukupi nutrisinya bagus, ya nggak perlu sebenarnya tambahan. Dan sebenarnya kan kalau dari untuk hamil kan sudah dikasih suplemen vitamin tambahan kan, seperti kayak asam folat, tablet Fe penambah darah, dan kemudian kalsium. Itu aja sebenarnya sudah cukup. Yang dari dokter tuh udah cukup ya sebenarnya itu ya. Kalaupun mau ada asupannya mungkin yang kayak gimana yang direkomend dokter nih kalau kita mau beli sendiri gitu, beli bebas gitu? Ya misalnya seperti kayak yang isinya vitamin C seperti itu sih nggak masalah ya. Aman ya? Aman. Nah dok, kan dari tadi dokter katakan sebenarnya ibu hamil boleh kok berpuasa dari segi medis gitu ya. Memang disarankan yang di trimester kedua gitu lebih disarankan kan ya kalau mau berpuasa. Tapi ada kondisi ibu hamil tertentu nggak sih yang dokter menyarankan jangan deh gitu? Mungkin yang kayak gimana ya dok nih kondisi-kondisinya? Tadi seperti bilang harus sehat bayi sama ibunya. Jadi kalau kondisi-kondisi seperti ibunya dengan penyakit gula, dengan hipertensi, nah itu sebaiknya sih jangan, karena itu kan kondisinya udah dengan penyakit kan. Oh gitu. Kalau yang plasenta previa gimana dok? Boleh nggak?
Kalau dengan plasenta previa sih nggak masalah ya, itu kan berarti kan letak plasentanya aja di bawah. Tapi kalau selama dia tidak ada kontraksi, tidak ada perdarahan dari kemaluannya, nggak masalah. Oh, oke. Jadi sebenarnya masih boleh juga ya? Iya, cuma kadang kalau kita dalam kondisi dehidrasi, kurang asupan dari cairan kita kurang, itu akan merangsang kontraksi. Nah, kalau dengan plasenta previa, dengan adanya kontraksi biasanya akan terjadi perdarahan. Nah, jadi intinya emang harus ditanya lagi nih Bu, yang lebih aware lagi sama kesehatan kita ya. Iya. Oke, ini dokter ada pertanyaan lagi nih dari Twitter kita, dan sepertinya cukup banyak respon dari ibu-ibu ya, yang mungkin selama ini mau bertanya bingung kemana mengenai boleh atau tidaknya berpuasa nih. Dari Uni Ica nih dokter, dia bilang gini, dia udah lagi hamil 6 minggu nih, alhamdulillah puasa. Nggak apa-apa nggak sih kalau dia tiap sahur dan bukanya minum teh manis dulu gitu? Kan mungkin ada yang ketakutan kalau minum manis-manis nanti bayinya gede banget gitu. Boleh nggak kalau selama puasa untuk buka dan sahurnya minum teh manis? Jadi kalau untuk sahurnya itu sebenarnya kan sebaiknya jangan minum minuman yang mengandung kafein. Kopi gitu nggak boleh? Kopi dan teh manis. Jadi yang minum kafein itu bukan cuma kopi doang, teh itu juga teh itu juga mengandung kafein. Jadi bukan hanya kopi. Kenapa? Karena yang kalau mengandung kafein itu dia mempunyai sifat tuh diuretik. Diuretik tuh jadi dia nanti akan membuat kita lebih sering buang air kecil. Kalau lebih sering buang air kecil itu kan dengan puasa dia kan badan kita tuh akan lebih rentan untuk dehidrasi kan. Jadi kalau misalnya kita pas lagi mau sahur, sebaiknya sih jangan, perbanyak aja minum air putih atau susu. Nah, tapi kalau misalnya nanti mau buka minum teh manis itu nggak apa-apa. Boleh ya. Nah, kita kan mau membalikan kadar gula dalam tubuh kita kan, itu nggak masalah. Nggak masalah ya. Asal mungkin ketika sahur kali ya yang mungkin dikurangi atau diganti ya. Nah dok, kalau bicara kita takut dehidrasi nih dok ya, berapa liter sih sehari bagi orang hamil asupan air putihnya? Sekitar 2 liter. Sama sih, sama seperti yang nggak hamil pun sekitar 2 liter kita harus minum. Sama cairannya ya? 2 liter ya? 2 liter. Aduh nih, kadang-kadang buat ibu hamil nih minum air putih ini perjuangan banget ya gitu kan. Karena kadang-kadang air putih yang harusnya nikmat jadi ada rasa biasanya kalau menurut ibu hamil ya. Sering buang air kecil juga kan jadi. Oke, dokter, terus kalau menu gizinya yang seimbang gimana dok nih? Biar misalnya asupan gizi buat janin juga buat ibu hamilnya nggak berkurang. Biasanya sih komposisinya sekitar karbohidrat pasti paling banyak ya, sekitar 5%. Baru yang kedua proteinnya, baru habis itu lemaknya. Nah, jadi yang paling penting ya kalau mau makan yang paling bagus itu kalau sahur karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks itu seperti nasi, roti, yang gandum, pasta itu boleh. Kemudian ya ditambah lauknya. Sama sebenarnya sih intinya dengan kayak orang biasa makan aja. 4 sehat 5 sempurna, ada nggak nasi, perlu porsinya 2 kali lipat tuh. Excuse karena berbadan 2. Ya kalau kita kuat sih nggak masalah ya. Cuma kadang-kadang kan kalau misalnya kita terlalu banyak juga nanti yang ada begah kan, begah dan akhirnya malah mual. Ya. Oke, nanti kita masih akan bahas lagi asupan gizi buat ibu hamil ini ya di saat puasa ya. Pemirsa, dan jangan kemana-mana karena kami masih akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tapi kami juga masih menunggu nih pertanyaan Anda di line interest kami di 0215155111 atau di Twitter kami di @kinantijaktv. Jangan kemana-mana karena kami masih akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Kinanti, Kisah Ibu dan Buah Hati.